hari ini aku sudah ditemani oleh dua cowok ganteng nih, sisi kanan dan sisi kiri aku. Bisa perkenalan dulu nggak? Sisi kanan aku ini ada Rizky Ramadan dari mana? PPKS Indonesia Cabang Bandung. Kalau sisi selanjutnya? Ya, nama saya Arsu Pratama, saya di Developing Indonesia. Nah, buat kalian berdua bisa nggak sih dijelasin terlebih dahulu apa sih PPKS dan apa itu DI? Siapa dulu nih yang mau jawab? Enggak. Jadi saya sendiri ya kebetulan dapat amanah untuk berkegiatan atau bersama teman-teman di Developing Indonesia. Kebetulan saya sekarang menjadi Direktur Utama Developing Indonesia. Jadi intinya adalah Developing Indonesia adalah kegiatan mahasiswa atau perkumpulan mahasiswa yang bergerak di pengabdian masyarakat yang mengarahkan atau berarah pada community development atau pengembangan masyarakat. Oke. Kalau Iki gimana PPKS? Nah, kalau PPKS sendiri ini sebenarnya sebagai wadah bagi pemuda, nggak hanya buat mahasiswa, tapi ditujukan kepada para pemuda siapa saja itu yang mau aktif, mau peduli, mau berkontribusi di bidang kesejahteraan sosial gitu. Entah itu dari fakultas Kesos, entah itu dari fakultas teknik dan lain sebagainya. Yang penting intinya adalah para pemuda yang mampu ataupun yang ingin menciptakan atau mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia gitu melalui PPKS Indonesia ini. Ada isu bahwa pemuda sekarang ini tuh nggak peduli terhadap kesejahteraan sosial, nggak melek terhadap kesejahteraan sosial. Kalian sepakat nggak sih dengan isu itu? Kalau Rizky gimana? Kalau dari saya pribadi sebenarnya mengatakan bahwa pemuda itu kurang peduli terhadap kesejahteraan sosial itu sebenarnya kurang setuju. Kenapa sih? Karena kita lihat sekarang pemuda ini tidak terlihat mungkin secara gambaran aplikasinya di masyarakat, belum ada dampak-dampak realnya di masyarakat gitu. Tapi di sekitar kita itu, di kanan kiri kita sekarang tumbuh organisasi-organisasi yang berfokus ke dalam kesejahteraan sosial gitu kan. Ya entah itu dalam bidang AIDS, entah itu dalam bidang narkoba, entah itu dari yang tadi saya bilang ada fakultas Kesos lah, ada dari fakultas lain dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau bisa dibilang isu yang mengatakan bahwa pemuda ini kurang peduli gitu ya terhadap kesehatan sosial, kalau menurut saya kurang setuju gitu. Karena dari kita sebagai pemuda pun dari kita sendiri gitu ya, dari Developing Indonesia, dari PPKS sendiri pun sebenarnya sudah turut berpartisipasi, turut terlibat dan menciptakan suatu kesejahteraan sosial di Indonesia, meskipun masih dalam bentuk yang tidak terlalu besar lah gitu ya. Hanya kita di sini sama-sama belajar, kita di sini sama-sama berkegiatan. Yang penting intinya adalah kita sebagai pemuda Indonesia harus memberikan sama-sama membangun Indonesia lah, seperti itu. Itu kalau dari Rizky. Kalau dari Restu gimana tuh? Saya setuju dengan pendapat dari Kang Rizky mungkin ya. Jadi mungkin kacamata di kita hanya melihat 1 dari 10 mahasiswa atau pemuda saat ini tidak peduli terhadap kesehatan sosial. Tapi faktanya kita terlihat, terutama di STKS sendiri, dengan profesi kita sebagai pekerjaan sosial, banyak sekali teman-teman kita yang berusaha dengan cara terkecil, contohnya mulai peduli dengan kegiatan anak, dari anak, orang tua, bahkan sampai lansia pun kita bergerak di dalamnya. Jadi kalau Developing Indonesia menganggap bahwasannya masih banyak teman-teman kita peduli terhadap kesejahteraan sosial, apalagi kita selaku pekerjaan sosial. Profesi lah ya. Yeah. Profesi pekerjaan sosial. Jadi harus peduli terhadap kesejahteraan sosial. Oke. Mungkin kalau dari saya, pandangan saya, karena beberapa faktor yang mempengaruhi atau karena beberapa sudut pandang yang mempengaruhi. Kalau misalnya kita selaku orang sosial, banyak kegiatan kita yang kita lihat dan kita tidak tonjolkan karena kita memiliki prinsip ketertutupan atau privacy, maka kegiatan-kegiatan sosial yang kita lakukan itu tidak usah terpublish karena dengan profesi yang kita pegang kita tidak mesti mempublish itu semua. Tapi mungkin dari sudut pandang yang lainnya atau dari bidang yang lainnya ada satu sisi yang mengatakan seperti itu. Tapi menurut saya langkah untuk kesejahteraan sosial atau pemuda peduli terhadap kesejahteraan sosial itu tidak hanya berupa charity, berupa tindakan pun bisa. Jadi dengan implementasi yang mereka laksanakan dengan bidang ilmu yang mereka miliki, itu termasuk peduli baik pada lingkungan dirinya, sosialnya, dan juga untuk negara dan bangsa.
Berarti gimana pemuda itu bisa memanfaatkan ya ilmunya dan bisa bermanfaat gitu Untuk orang lain juga. untuk orang lain. Nah kalau Rizky gimana nih? Sama kalau tadi saya sepakat sama Kang Restu gitu ya, kalau apa namanya hal-hal yang berbau kesehatan sosial ini kadang kurang terpublish gitu ya, khususnya di media sosial gitu kan. Sementara yang masyarakat tahu itu pemuda itu lebih banyak atau lebih condong ke hal-hal yang bersifat negatif lah seperti itu kan. Ya kita lihatlah di medsos sendiri ada satu isu nih keangkat tek ke atas, udah gitu pemuda-pemuda ini atau ibaratnya netizen ini kan dia menganggap itu adalah suatu hal yang patut diperdebatkan dan akhirnya muncul jadi suatu masalah baru gitu kan. Ya entahlah itu masalah yang berbau tentang konteksnya agama, entah itu konteks yang berbau sosial juga, apakah itu yang tentang moral juga gitu. Sebenarnya memang apa ya, mungkin kalau dari kesejahteraan sosial sendiri itu orang-orang menganggap kesejahteraan sosial itu hanya bentuk dalam charity gitu. Lebih banyak bentuk-bentuk yang sekedar apa ya namanya bentuk-bentuk kegiatan yang insidental gitu kan. Orang-orang tidak melihat kegiatan-kegiatan yang bersifat rutinitas atau yang berkelanjutan gitu. Kayak gitu. Nah, kalau menurut Rizky tadi kan berarti kurangnya publikasi terhadap apa yang sudah kalian lakukan gitu kan ya. Padahal sebenarnya isu kesejahteraan sosial kan isu yang strategis gitu kan. Untuk majukan suatu bangsa perlu dong adanya kesejahteraan sosial dan kalian sudah melakukan itu. Apa sih yang organisasi kalian lakukan untuk menangani hal tersebut? Nah, kalau berbicara tadi masalah publish gitu ya. Kalau dari PPKS Indonesia sendiri ini kalau khususnya yang di cabang Bandung kita lebih banyak berpartner gitu. Lebih banyak kita bekerja sama dengan teman-teman ataupun organisasi-organisasi yang memang bertuju ke kesejahteraan sosial gitu kan. Selain kita bekerja sama juga kan kita main publish di medsos tuh. Di medsos tuh kita misalkan ada perayaan hari kesehatan sosial kan orang kan tidak tahu kayak hari kesehatan kawan sosial, hari AIDS sedunia lah, hari disabilitas gitu kan. Ya mungkin itu hanya bentuk publisan yang mungkin semua media sebuah akun media juga menyampaikan hal itu gitu. Akan tetapi itu hal-hal yang kecil seperti itu pun itu merupakan bentuk publish kita gitu kalau memang kesejahteraan sosial itu perlu diangkat dan karena tadi yang kata Mbak Viro bilang kan isu kesejahteraan sosial ini strategis gitu ya strategis gitu. Jadi memang bentuk-bentuk yang mungkin kecil gitu ya, kecil tapi implikasinya pun sebenarnya terasa gitu kan. Hanya tidak bisa dari aja kayak gitu. Berarti dari hal yang kecil bisa jadi hal yang besar ya. Memulai hal yang besar bisa dimulai dari hal yang kecil. Ya, jadi kalau misalnya untuk development Indonesia, kita berusaha untuk memberikan langkah nyata berupa ayo kita turun ke masyarakat, ayo kita bekerja dengan masyarakat. Karena kita emang pemberdayaan dan bersifat mahasiswa sekali, pekerjaan sosial sekali gitu intinya. Jadi kita langkah kontribusi kita adalah dengan bekerja di masyarakat dan memberikan gambaran bahwasannya kita itu ada untuk masyarakat. Jangan sampai kita hanya berkegiatan di masyarakat dan numpang tender di masyarakat, tapi kita memberikan kontribusi berupa hal-hal yang tidak tahu masyarakat, tapi kita beritahu. Contohnya dengan menggait teman-teman yang dari luar kesejahteraan sosial, seperti yang dikatakan tadi, ataupun bekerjasama dengan orang-orang yang bergerak juga di bidang sosial. Pertama, adanya peran dari pemerintah. Dengan menggait pemerintah, kita bisa berkontribusi nyata kepada masyarakat. Berarti dengan adanya kerjasama, dengan adanya kita juga approach ke pihak-pihak lain, pemerintah ataupun mahasiswa juga yang dari fakultas lain itu bisa lebih mempublikasikan gimana kegiatan kalian ya. Betul. Nyambung nih ke pernyataan dari Restu kalau sudah melakukan kegiatan yang bersama masyarakat, terjun ke masyarakat. Nah, di Development Indonesia sendiri tuh ada nggak sih program atau kegiatan yang memang spesifik ke masyarakat atau seperti apa? Atau program unggulan mungkin bisa diceritakan? Ya, pertanyaan dari Mbak Viro ya. Jadi intinya kalau dari kita itu sebenarnya belum bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kita berusaha dari hal-hal yang kecil. Dengan contohnya yang tadi saya ucapkan, kita terjun ke masyarakat dan mengenal masyarakat. Kegiatan yang kita lakukan ya mungkin seperti kegiatan bakti PTK yang kegiatan di masyarakat, ataupun kita selaku pendamping sosial di desa-desa. Mungkin itu bukan hal yang luar biasa, tapi kita selaku
terbuka dan belajar berdampingan dengan masyarakat, itu adalah langkah-langkah yang kita lakukan. Itu yang berkaitan dengan desa. Untuk kegiatan yang lainnya yang berkaitan dengan masyarakat adalah kita melakukan pendampingan dengan anak-anak. Contohnya kegiatan yang kita lakukan di Kampung 200, ataupun kegiatan yang kita lakukan di SMA dan SMP Makaroni yang ada di daerah Lembang. Jadi kegiatan kecil kita yang masih belum hebat dan masih perlu kontribusi yang lainnya dan dukungan dari teman-teman yang lainnya. Kegiatan namanya Imut Bandung. Di Imut Bandung sendiri ini kita mengajak anak-anak penyandang disabilitas untuk bermain ataupun mengelilingi di Kota Bandung, karena kan biasa anak penyandang disabilitas itu hanya diam di rumah, hanya bermain di lingkup teman-temannya tuh yang sekolah lah, ke rumah, hanya di sekitar situ saja gitu kan. Kita akhirnya mengajak teman-teman anak-anak penyandang disabilitas itu untuk bermain di Kota Bandung gitu kan, dan responnya pun positif lah dari masyarakat gitu kan. Lalu selanjutnya kalau kegiatan yang ada di desa, kita juga sama kayak punya DI juga punya desa, bisa dibilang sebenarnya ya, namanya itu Desa Kursium Kembali, itu letaknya di Desa Mekarsariyu itu di Kabupaten Bandung. Nah kita di situ sama tadi kayak DI itu kita melakukan pendampingan dengan anak gitu kan, kita bermain dengan anak, belajar dengan anak-anak, kita pun menghadirkan narasumber gitu untuk mengajar di sana ataupun fasilitator untuk belajar di sana gitu. Sementara kalau untuk ibu-ibunya sendiri, karena di sana mungkin kita ajarkan ataupun kita berikan pengetahuan tentang fighting skill, bagaimana pola pengasuhan yang baik dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin kalau dilihat dari bentuk kontribusinya tidak seberapa lah gitu ya, kembali lagi gitu kan. Tapi yang namanya kita memulai suatu kegiatan, insya Allah apapun yang kita lakukan pun akan ujung-ujungnya akan memiliki hasilnya ataupun berdampak seperti itu. Ya, dari PPKS sendiri rencana kedepannya yang dalam waktu dekat ini, yang pertama kita mau mengadakan PK 1 atau pengkaderan untuk anggota baru angkatan kelima. Jadi kalau teman-teman barangkali ada yang mau berminat, tapi silahkan cek di Instagram ataupun di web PPKS Indonesia Cabang Bandung. Instagramnya apa sih? Instagramnya PPKS Bandung kalau untuk yang di Cabang Bandung. Jangan lupa follow ya. Nah kalau untuk yang kedua, karena kita akan memperingati Hari Lahir PPKS Indonesia, jadi dalam bulan Maret ataupun April kita akan mengadakan kegiatan namanya Bulan Bakti PPKS Indonesia Cabang Bandung. Nah di bulan bakti ini dalam satu bulan kita mengadakan beberapa rangkaian acara seperti acara yang turun ke masyarakat ataupun acara-acara yang memang bertujuan ke kepemudaan gitu. Dan di dalam waktu dekat juga di desa sendiri kita mau mengadakan pelatihan untuk ibu-ibu. Jadi ibu-ibu di sana memang setelah kita asesmen, setelah kita tinjau itu mau mereka ingin diadakan untuk pelatihan seperti pelatihan bikin kue ataupun hal-hal yang bisa diperjualbelikan. Jadi dalam waktu dekat ini memang PPKS Bandung akan melakukan beberapa kegiatan yang cukup padat ya? Di awal 2019. Di awal 2019. Ya, kalau untuk dari Developing Indonesia sendiri, agenda atau kegiatan yang akan kita laksanakan, mungkin yang paling terdekat adalah minggu depan, tanggal 23 sampai 25, kita bakal berkegiatan di Bakti FFKI di Desa Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Di mana kegiatan ini insya Allah kita selenggarakan dengan mengikat forum mahasiswa kedinasan Indonesia dengan menghadirkan beberapa perguruan tinggi kedinasan Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan selama 3 hari. Dan untuk yang selanjutnya mungkin rencana yang bakal kita lanjutkan setelah program ini selesai adalah kegiatan Kampung Literasi, di mana sekarang lagi sedang berjalan penentuan lokasi dan juga pengidentifikasian kebutuhan dari Kampung Literasi. Jadi kalau untuk teman-teman yang bakal berminat juga, kedepannya bakal ada kegiatan di Kampung Literasi. Kita bakal membuat suatu program yang namanya Kampung Literasi. Kampung Literasi. Dan masih ada beberapa hal-hal lain yang bakal kita lakukan demi sustainability program. Jadi masih ada kejutan-kejutan lah ya tuh untuk selanjutnya. Boleh dong kasih tahu kalau mau kepo-kepo tentang Developing Indonesia, Instagramnya apa sih? Ya, kalau untuk misalnya di Instagram sendiri kita memiliki Instagram namanya Developing Indonesia saja. Bisa di-add langsung, follow. Nah, juga ada juga di line add. Nah,
Mungkin nanti bisa kalian cek atau nanti kita subscribe di bawah ini. Asik. Subscribe apa? Follow. Follow ya, langsung Iya. follow, langsung kepoin aja. Jadi kalau untuk kata Soekarno kan pemuda bisa membincangkan dunia ataupun pemuda itu memiliki aset yang sangat luar biasa. Nah, kita yang sebagai mahasiswa atau generasi muda yang memiliki critical thinking yang baik, alangkah baiknya kita tidak mempersoalkan menjadi itu adalah suatu hal politik atau gimana, tapi wujud dari itu adalah kita dengan implementasi yang kita miliki, kita kontribusi nyata itu berupa ide atau gagasan yang kita miliki. Dengan ranah kasus ini kita buktikan kepada mereka bahwasannya apa yang mereka kampanyekan dengan yang kita miliki itu bisa kita combine. Jadi sustainability ataupun peran-peran dari setiap bidang bisa disambungkan kesejahteraan. Tentunya buat kesejahteraan, bukan hanya untuk politik saja. Oke. Kalau dari saya pribadi, maaf kalau politik praktis itu kan sekarang seperti kesejahteraan sosial itu memang seperti apa ya, bunga yang sangat indah gitu kan, dimana kesejahteraan sosial selalu dibawa kemana-mana gitu. Iya gitu kan, tapi setelah apa namanya basa-basinya, setelah kampanyenya itu tindakannya belum ada gitu kan. Ya mungkin dari ada sisi hikmahnya lah pasti dari kejadian itu ya. Kalau dari kita sendiri sih, dari pemuda, kita sebagai seorang pemuda menganggap kalau di tahun politik ini memang ada ajang yang sebenarnya ajang yang bagus ya. Tadi seperti Kang Restu bilang kalau di tahun politik ini memang kita sebagai pemuda pun harus ikut mengawal gitu, ikut mengawal politik yang berjalan ini seperti apa. Jangan sampai kita yang ibaratnya organisasi yang di luar partai politik pun tiba-tiba ikut terjun ataupun ikut dalam kegiatan mereka gitu kan. Lebih baik apa yang mereka ingin kerjakan kita bekerja dengan kita dan kita buktikan dengan kontribusi nyata di masyarakat, lebih baik seperti itu. Berarti intinya adalah gimana kalian semuanya bisa, pemuda Indonesia itu bisa berkontribusi nyata lah ya, dan mendukung adanya kesejahteraan sosial bangsa. Betul. Nah, kemarin-kemarin kan udah selesai pilkada, terus bentar lagi mau ada pileg sama pilpres. Iya. Harapan kalian untuk pemimpin-pemimpin yang bakal terpilih ini kayak gimana sih? Mau dari Rizky atau mau dari Restu dulu? Dari saya dua aja ya mungkin ya. Silakan. Berganti ya. Nah kalau dari saya pribadi untuk calon pemimpin nanti, siapapun yang terpilih, siapapun yang diberikan amanat oleh masyarakat, kita sama-sama di sini jadikan apa pemimpin-pemimpin tersebut, kita harus percaya kepada mereka. Setelah itu kita awasi juga mereka seperti apa, dan apapun yang namanya apa bentuk kebijakan ataupun entah implementasi apapun itu ya kita harus kritisi dengan baik, karena kita pemuda, kita yang akan menggantikan mereka di suatu saat nanti. Kita pun harus siap untuk terlibat langsung ataupun bekerja sama dengan mereka. Seperti itu Mas Hiro. Jadi kalau berbicara untuk pemimpin yang ideal, mungkin setiap orang memiliki ideal yang masing-masing. Tapi dari itu semua kita lihat segi bagaimana potensialnya seorang pemimpin itu terhadap kondisi saat ini. Jadi kurangnya dan lebihnya seorang pemimpin itu kita bisa minimalisir dengan cara kita berkontribusi nyata dengan mendukung mereka ataupun memberikan kritikan-kritikan yang seperti kami tadi bilang yang membangun bagi pemerintahan. Dan yang satu lagi, jangan coba kita arahkan kepada politik-politik yang negatif atau politik praktis, di mana kita sebagai kaum muda yang memiliki kritikan yang lebih tinggi gitu, maka kita juga harus memiliki pandangan yang berbeda juga terhadap masyarakat yang lainnya. Jadi kalau mereka hanya berpolitik secara praktis, kita sebagai kaum muda ataupun kaum intelek, kita berpolitik ataupun menanggapi suatu isu politik ini dengan analisis yang sehat dan walafiat. Sehat jasmani rohani ya. Nah, sudah harapan untuk pemimpin, harapan untuk teman-teman kita nih, teman-teman kita selaku pemuda gitu kan, gimana harapan kalian agar pemuda-pemuda ini benar-benar peduli terhadap kesejahteraan sosial dan melek terhadap kesejahteraan sosial. Rizky? Oke. Jadi kalau untuk harapan saya terhadap teman-teman saya dan terutama buat diri saya sendiri adalah kita coba memperbaiki diri sendiri. Kita mulai dari diri sendiri dengan bagaimana cara mengelola diri, dan yang paling utama bagi kita dan organisasi terutama buat masyarakat adalah bagaimana kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Walaupun itu hal kecil, tapi dengan
dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, itu bakal memberikan dampak yang besar. Jadi berpikirlah hal yang sederhana tapi dengan aksi yang nyata. Ya, untuk harapan pemuda, untuk teman-teman kita seperjuangan, untuk kita juga sebagai seorang pemuda adalah kita harus mampu berpikir secara logis. Kita tadi dengan Kang Restu bilang dengan mewujudkan aksi nyata gitu ya. Aksi nyata baik itu yang sederhana, yang penting kontribusi kita sebagai seorang pemuda di masyarakat, khususnya di bidang kesejahteraan sosial itu tetap ada gitu. Jadi untuk para pemuda di sana, ketika kita mendengar isu-isu yang berbicara tentang kepemudaan ataupun isu-isu yang berbicara tentang kesejahteraan sosial, tolong ditanggapi dengan hal-hal yang baik dan diimplementasikan dengan hal yang baik pula, seperti itu. Oke, makasih ya untuk Rizky Siap. sudah datang atas waktunya. Makasih juga buat Restu gitu kan. Nah, buat teman-teman semuanya, kita sekarang sudah ada di penghujung dari Social Talk episode 1 dengan tema pemuda dan kesejahteraan sosial. Buat teman-teman semuanya, buat pemuda, kita jangan cuman peka ke dia, tapi peka ke kesejahteraan sosial juga. Bye-bye, jangan lupa subscribe dan juga like serta komen. Langsung Langsung. aja Bet ya. Ya udah. Udah Bu, ya? Udah.